Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Akbar, jurusan Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan membahas tentang tugas UTS, yaitu membuat program. Program di sini yaitu program SINI, Sistem Informasi Berbasis Nilai. Di sini saya menggunakan software program Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah melakukan coding dengan nama folder SINI, SIINI. Bisa kita lihat di sini ini dibagi menjadi 3 file atau folder, yaitu application, assets, dan system. Di dalam application terdapat catch, config, controller, score, helpers, hooks, language, libraries, logs, model, third party, views, .htaccess, index.html. Lalu di dalam assets ada CSS, ada image, ada JSS, ada login, modal, plugins. Lalu di sistem ada core, database, font, helpers, language, library, .htaccess, index.html. Lalu di dalam folder sini ada .htaccess juga dan index.php. Di sini saya tidak akan membahas satu persatu, namun saya akan membahas dari file atau folder yang telah saya lakukan coding. Pertama dari file application. Di sini banyak yang kita lakukan pengkodingan. Pertama di bagian config. Di sini kita harus mengubah base URL-nya. Di sini saya mengisinya dengan http localhost/sini. Lalu di bagian database pun kita ubah username-nya dan password. Username-nya di sini saya menggunakan root, password dikosongkan karena username-nya root. Dan database-nya yaitu db input nilai. Di sini database sudah saya buat sebelumnya menggunakan php myadmin. Setelah saya selesai melakukan coding di bagian config, lalu saya membuat di sini ada admin.php, dosen.php, mahasiswa.php. Ini adalah 3 file yang saya buat. Sementara untuk out.php dan welcome.php sudah ada di defaultnya. Adapun isi dari admin.php ya seperti ini. Total ada 346 line. Kenapa banyak? Karena di sini mencantum banyak tugas seperti menambah nilai, mengedit nilai dari dosen, mahasiswa, admin, mata kuliah, dan lain sebagainya. Lalu di bagian dosen.php, di sini ada tulis nilai, tambah nilai, profil saya, dan upload foto. Begitupun sama juga dengan mahasiswa. Seperti ini codingannya. Ada fungsi nilai untuk list nilai, profil saya untuk mengecek profil mahasiswa, dan upload foto. Begitupun juga di admin, ada juga sama. Untuk admin,
sama juga ada di sini ada profil, ada upload foto. Namun di bagian admin ini lebih banyak functionnya karena di bagian admin semua bisa dilakukan. Lalu kita beralih ke bagian models. Di sini saya membuat 5 file, yaitu m_admin.php, m_docent.php, m_.php, m_matkul.php, dan m_nilai.php. Pertama kita lihat dulu codingan dari m_admin.php-nya. Ya, seperti ini. Berhubungan dengan database tabel admin untuk bagian ini. Ya, di bagian ini bisa untuk simpan foto dan mengedit foto di bagian profil admin. Begitu juga sama dengan m_docent.php, dia berhubungan dengan tabel dosen. Ya, di sini ada update foto, lalu edit foto juga ada. Lalu m.mahasiswa. Di sini pun sama. Dia berhubungan dengan tabel mahasiswa. Ya, di sini untuk simpan foto, update foto, dan lain sebagainya. Lalu kita beralih ke m_matkul.php. Ini berhubungan dengan tabel mata kuliah. Lalu beralih ke m_nilai.php. Ini pun sama, berhubungan dengan tabel nilai ya. Jadi di bagian model ini dia berhubungan dengan bagian dari controller itu sendiri, saling berhubungan. Lalu untuk tampilannya semua ada di bagian views. Di sini saya telah membuat 3 folder, yaitu admin, dosen, mahasiswa, dan juga membuat file view_masuk.php. Sementara untuk error dan welcome_message ini sudah ada di defaultnya. Kita buka dulu folder admin. Untuk bagian admin ini terdapat banyak file karena di bagian admin sangat banyak yang bisa dilakukan, seperti mengedit, menambah admin, lalu mengedit mahasiswa, menambah data mahasiswa, mengedit mata kuliah, menambah mata kuliah, mengedit nilai, menambah nilai, dan juga mengubah profil. Mari kita bahas satu persatu. Pertama di bagian admin_edit.php. Untuk bagian ini adalah codingan untuk mengubah admin, username admin, password admin, dan nama admin, juga foto admin. Kita beralih ke admin list. Pada bagian ini atau codingan ini untuk memunculkan list admin. List admin itu sendiri bisa lebih dari satu.
Lalu kita beralih ke bagian admin underscore tambah.php. Di sini adalah codingan untuk menambah admin itu sendiri. Seperti ini codingannya. Lalu di bagian admin itu sendiri ada dashboard. Dashboard di sini adalah tampilan dari dashboard itu sendiri dengan login admin. Seperti ini ya. Untuk tampilannya nanti kita bisa lihat di localhost-nya. Setelah admin, kita beralih ke bagian dosen. Tapi tetap di folder admin. Di sini ada file bernama dosen underscore edit.php. Apa kegunaannya? Kegunaannya yaitu untuk mengedit nama dosen, password, NIT, foto. Ya, itu yang dapat diedit. Lalu kita beralih ke bagian dosen underscore list.php. Di sini untuk menampilkan list dosen. Ya, seperti ini ya codingannya. Lalu kita beralih ke bagian dosen underscore tambah.php. File ini berguna untuk menambah data dosen itu sendiri. Yang ditambah apa? Yaitu nama, password, NIT, foto. Jadi bisa menambah daftar dosen. Sebelum kita ke mahasiswa, kita buka dulu file footer.php. Ini adalah untuk tampilan footer dari login admin itu sendiri. Apabila kita login dengan admin, bagian footernya, nah ini dia yang untuk menampilkannya, codingannya. Lalu kita ke bagian header.php. Nah, di sini adalah codingan header untuk tampilan antarmuka admin itu sendiri. Ya, seperti ini bisa dilihat. Cukup banyak karena di bagian header banyak gambar yang harus ditampilkan. Lalu setelah itu kita beralih ke bagian mahasiswa, tapi tetap masih di folder admin. Kita ke mahasiswa underscore edit.php. File ini berguna untuk mengedit data mahasiswa. Apa yang diedit? Bisa name, bisa password, bisa nama mahasiswa. Ya, seperti ini codingannya. Jenis kelamin, jurusan, jenjang mahasiswa, kelas program, dan juga foto. Lalu kita beralih ke bagian mahasiswa underscore list.php. Di sini codingan untuk menampilkan daftar mahasiswa dengan login admin. Apa yang ditampilkan ya seperti ini, name, jenis kelamin, jurusan, jenjang, nama mahasiswa. Lalu kita beralih ke mahasiswa underscore tambah.php. Codingan ini berguna untuk menampilkan antarmuka untuk menambah data mahasiswa. Bisa nama, bisa password, bisa nama mahasiswa, bisa jenis kelamin, bisa jurusan, jenjang mahasiswa, tahun akademik, kelas program, dan juga bisa mengganti foto.
Setelah mahasiswa kita beralih ke bagian mata kuliah. Di sini ada 3 ya, edit, list, dan tambah. Kita buka dulu matkul_edit.php. Ya, di sini untuk menampilkan antarmuka mata kuliah. Tapi ini untuk bagian mengeditannya. Apa saja yang bisa diedit? Seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen pengajar, jumlah SKS, semester, jurusan. Ya, itu saja yang dapat diubah. Lalu kita beralih ke matkul_list.php. Di sini adalah codingan untuk menampilkan daftar mata kuliah. Apa saja yang ditampilkan? Kode mata kuliah itu sendiri, nama, SKS, semester, jurusan. Seperti ini codingannya ya. Lalu kita beralih ke mata kuliah underscore tambah.php. Ya, di sini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka menambah mata kuliah. Apa saja yang bisa ditambah? Seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen pengajar, jumlah SKS, semester, jurusan. Ya, itu saja yang dapat diubah. Nah, setelah mata kuliah, kita beralih ke bagian nilai. Sama seperti sebelumnya, di bagian nilai ini bisa mengedit, bisa menambah, dan juga ada daftarnya. Kita ke nilai underscore edit.php dulu. Ya, inilah codingan untuk menampilkan pengeditan nilai mahasiswa. Apa saja yang dapat diedit? Itu dia, nih mahasiswa, nama mahasiswa, tahun akademik, jurusan, mata kuliah, nama mata kuliah, semester, dosen pengajar, nama dosen pengajar, nilai, grade, tanggal input. Ya, di sini cukup banyak codingannya karena banyak inputan yang dapat dieditnya. Lalu kita beralih ke bagian nilai list.php. Ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka daftar nilai. Daftar nilai ini adalah daftar nilai mata kuliah itu sendiri. Apa saja yang ditampilkan? Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, dosen pengajar, SKS, nilai, grade. Ya, itu saja. Lalu ke bagian nilai underscore tambah.php. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan antarmuka untuk menambahkan nilai dari mata kuliah itu sendiri. Ya, yang diisi adalah bagian NIM mahasiswa, nama mahasiswa, tahun akademik, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, NIT dosen pengajar, nama dosen pengajar, nilai, grade. Dan yang terakhir tanggal input. Di sini cukup banyak codingannya dikarenakan banyak inputan yang dapat ditambah. Setelah bagian nilai, lalu ke bagian profil underscore saya.php. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan antarmuka dari profil admin. Ya, seperti ini codingannya. Ya, di sini juga
ada username, ada nama admin, ada password. Nah, kita telah selesai di folder admin. Lalu kita ke bagian folder dosen. Di sini saya telah membuat file yaitu dashboard.php, footer.php, header.php, nilai list.php, nilai tambah.php, profil saya.php. Ya, kita ke bagian dashboard.php dulu. Ya, codingan ini untuk menampilkan antarmuka dashboard dengan login dosen ya. Seperti ini codingannya. Begitu juga dengan footer. Ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka footer dengan login dosen. Seperti ini codingannya ya. Lalu kita beralih ke header.php. Ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka header dengan login dosen. Kenapa di bagian header cukup banyak codingannya? Karena di bagian header itu banyak mencantumkan grafik. Selesai dengan antarmuka dari dashboard footer header, kita beralih ke nilai underscore list.php. Ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka daftar nilai dengan login dosen. Ya, dengan nama mahasiswa, jurusan, semester, mata kuliah, SKS, nilai grade. Selesai, kita beralih ke bagian nilai underscore tambah.php. Ya, ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka untuk menambah nilai dengan login dosen. Seperti ini ya. Nama mahasiswa, tahun akademik, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, nilai, grade, dan yang terakhir tanggal input. Itu yang dapat ditambahkan. Di sini codingannya cukup banyak karena kan banyak yang dapat diinput dari bagian nilai tambah itu sendiri. Kita beralih ke bagian profil underscore saya.php. Ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka profil dosen. Apa saja profil dosen? Profil dosen itu terdiri dari NIT, nama dosen, password, ya itu dia, dan juga foto ya. Kita telah selesai di bagian dari nilai dan juga profil. Kita beralih ke mahasiswa. Untuk errors ini sudah ada di defaultnya. Kita ke mahasiswa. Di sini kita atau saya telah membuat 5 file, yaitu dashboard.php, footer.php, header.php, dan juga nilai underscore list.php. Yang terakhir ada profil underscore saya.php. Kita pertama-tama membuka dashboard.php dulu. Ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka dashboard dengan login mahasiswa. Lalu kita beralih ke bagian footer.php. Di sini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka footer dengan login mahasiswa. Untuk bagian footer, seperti ini codingannya. Footer itu untuk yang belum tahu adalah bagian bawahnya ya, bawah dari tampilan website.
Kita ke header. Header ini adalah yang di bagian atas dari tampilan website. Nah, codingan ini untuk menampilkan antarmuka header dengan login mahasiswa. Apa saja? Kita lihat ya dari codingannya. Cukup banyak karena banyak grafik yang ditampilkan. Setelah itu kita beralih ke nilai underscore list.php. Ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka daftar nilai mahasiswa itu sendiri. Apa saja yang ditampilkan itu semester, mata kuliah, SKS, dosen pengajar, nilai grade. Lalu kita beralih ke bagian profil saya.php. Ini adalah codingan untuk menampilkan antarmuka profil dari mahasiswa. Apa saja di bagian profil ini? Nama mahasiswa, NIM, password, dan juga foto ya. Kita selesai di bagian mahasiswa. Lalu kita ke bagian view underscore masuk.php. Ini adalah codingan saat kita login atau menu login yang terdiri dari inputan username dan password. Oke, setelah selesai untuk bagian welcome.message ini adalah defaultnya. .ht_access itu seperti ini codingannya, dan juga index.html. Untuk bagian assets ini adalah termasuk ke CI, yaitu untuk tampilan dari website itu sendiri. Kita harus membuat aset agar grafik yang ditampilkan dapat dikerjakan atau dieksekusi. Untuk bagian sistem ini tidak ada yang dilakukan perubahan ya. .ht_access index.php. Ini secara default tidak ada yang diubah, tidak ada yang dilakukan coding yang ulang. Ya, itu saja yang telah saya lakukan coding berdasarkan modul yang telah diberikan oleh Pak Imam Zainuddin sebagai dosen bahasa pemrograman 4. Apa tujuan dari coding ini? Bisa kita lihat dari website itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan pertamanya, sistem informasi input nilai. Menurut saya ini sangat baik websitenya ya, karena mempermudah untuk menginput nilai. Jadi kita tidak perlu repot untuk membuka database lagi. Mari kita coba dengan login dari mahasiswa itu sendiri. Ini adalah NPM saya dengan password mahasiswa. Ya, ini adalah bagian dashboard mahasiswa itu sendiri. Apa saja yang ada di panel mahasiswa ini? Ada dashboard, ada nilai. Kita lihat nilai saya sekarang semester 6. Ya, di sini ada 3 nilai ya. Lalu kita ke bagian profil saya, ini dia. Untuk foto, ini foto default, belum saya ganti. Ya, itu yang ada di bagian panel mahasiswa. Kita beralih ke panel dosen. Untuk panel dosen, ini adalah NID dari Pak Imam yang ada di modul dengan password dosen. Oh, maaf salah.
Kita ulang lagi ya, dosen. Sebentar, kita beralih ke bagian admin dulu ya, untuk mengecek password dari dosen itu. Kita ke bagian admin dengan password admin. Ya, ini adalah tampilan dashboard dari panel admin. Ada apa saja? Ada dashboard, ada master data. Master data di sini ada mahasiswa, ada dosen, ada admin. Kita ke mahasiswa dulu. Di sini saya telah menambahkan 2 data mahasiswa ya, yaitu saya sendiri Erik Akbar dengan NIM 109200640055 dan juga Ramdhani. Lalu ke bagian dosen. Di sini saya telah menambahkan 2 data dosen ya, yaitu Pak Imam dan Pak Hari. Mari kita cek di bagian edit ya, Pak Imam Zainuddin, karena tadi password salah. Kita update saja dengan dosen. Foto kita isi sembarang ya, update. Ya, di sini foto Pak Imam sudah berubah ya. Nanti kita coba login lagi. Lalu kita ke bagian admin. Di sini saya telah menambahkan 1 user, yaitu admin. Lalu ada mata kuliah. Ya, saya telah menambahkan 2 mata kuliah ya, bahasa pemrograman 4 dan metode penelitian. Di sini kita dapat mengedit dan menghapus ya. Menghapus, ya sudah terhapus. Kalau mengedit bisa juga. Kita coba ganti 5 ya. Ya, sudah terupdate. Kita ubah lagi jadi 4 saja. Di sini juga ada daftar nilai. Karena tadi saya telah menghapus yang mata kuliah Pak Hari, jadi yang muncul hanya 1 ya, bahasa pemrograman 4 dengan mahasiswa Erik dan Ramdhani. Lalu juga profil saya. Di sini kita juga bisa mengubah, contoh kita ubah gambarnya. Ya, gambarnya berubah ya. Ya, kita coba keluar saja dengan masuk ke panel dosen yang tadi gagal. Kita coba lagi. Oh, di sini masih salah ya. Kita coba masuk ke yang dosen satu lagi, Pak Hari. Dengan password Hari. Ya, di sini masuk ya. Untuk yang Pak Imam tadi mungkin ada kesalahan di database-nya. Nanti bisa saya ubah. Tapi kita fokus ke bagian panel dosen ini sendiri, dashboard ini ya. Pertama dashboard seperti ini. Lalu nilai. Karena tadi udah saya hapus, coba kita, karena tidak ada, karena mata kuliah yang Pak Hari tadi sudah saya hapus ya. Nanti kita coba tambahkan di mata kuliah. Lalu ke profil saya. Kita juga dapat mengubahnya, mengubah fotonya, simpan, berhasil. Coba kita tambahkan mata kuliah lagi ya. Master data, mata kuliah, tambah. Kita ke metode penelitian aja. Hari semester 6, metode penelitian. SKS 5 jurusan TI.
Nah, sudah ada nih lagi ya. Penelitian. Maaf rada tipu, kita ubah dulu ya. Penelitian. Kita update saja. Oke. Kita berikan nilai untuk dua mahasiswa ini ya. Untuk nilai itu kalau 100 grade A, 80 grade B plus, 70 C plus, 60 C, 50 D, 40 E. Ini sudah secara otomatis karena ada di codingan ya. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita beralih lagi ke bagian dosen tadi ya yang tidak ada nilainya. Kita login dengan NID Pahari. Kita lihat nilai, ya sudah ada ya dengan Erik Akbar, dengan nama Erik Akbar. Kita coba untuk membuka database yang tadi dengan NID Pak Imam yang gagal ya. Kita coba lihat di database-nya. Kita edit saja di sini. Kita coba isi dosen. Oke, kita go. Lalu kita beralih lagi ke program atau website sini. Kita coba masuk dengan NID Pak Imam dengan password dosen. Kita coba lagi ya. Ya, berhasil. Tadi itu adalah kesalahan di bagian password ya. Mungkin saya lupa merubahnya. Di sini juga sama, ada bagian tab dashboard, tab nilai, Erik Ramdhani, bagian profil juga. Ya, lalu kita keluar saja karena sudah tiga-tiga yang kita bahas ya, itu mahasiswa, dosen, dan admin. Jadi inti dari tugas yang diberikan Pak Imam dengan membuat website si ini atau sistem informasi input nilai ialah sangat mempermudah untuk penginputan nilai. Jadi kita tidak harus repot-repot untuk menginputnya di database satu persatu. Apa saja kendala yang saya lalui setelah berhari-hari mengerjakan codingan ini? Pertama, modul yang diberikan ada sebagian yang belum sempurna. Seperti hal simple seperti tanda petik yang harusnya kutip. Lalu ada di bagian seperti bagian dosen yang seharusnya mahasiswa. Ya,
itu sebagian yang kendala yang saya dapatkan. Lalu untuk yang upload foto itu juga menjadi kendala saya karena codingannya berada di paling belakang. Jadi di awal itu sudah ada codingan upload foto, sehingga dia tidak mendapat atau tidak bisa memanggil fungsinya karena belum didefinisikan. Itu codingan dari upload foto itu sendiri ada di modul paling belakang. Menurut saya seharusnya itu codingan harusnya berdampingan dengan codingan upload foto agar tidak mempersulit. Itu saja kendala yang saya dapatkan. Solusinya adalah kita harus teliti dan juga apabila kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kita dapat berbagi dengan teman, sharing sama mahasiswa. Ya, itu solusi yang saya dapatkan. Dan juga kita harus pintar-pintar untuk troubleshooting. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.